lanjutnya. Ini tadi pimpinan. Ya. Terima kasih pimpinan. Pak Setio Budianto, KPK sudah 22 tahun Pak. Awalnya dibentuk karena tidak optimalnya polisi dan jaksa dalam pemberantasan korupsi. Malah banyak ahli hukum ketika usia KPK 5 tahun, sebaiknya KPK cukup 10 tahun. Harusnya ada target sampai kapan Indonesia bebas korupsi. Ya, ini yang jadi ekspektasi publik Pak. KPK hadir untuk memberantas korupsi, tapi sampai hari ini korupsi tidak selesai-selesai. Malah yang keluar dari Sukamiskin disambut bak pahlawan. Harusnya terpidana korupsi dapat sanksi sosial, malah dan jadi pahlawan. Banyak yang pulang kampung tiba-tiba disambut ribuan orang. Apakah ini proses penanganannya mungkin tendensius karena menarget, karena politis dan sebagainya, wallahu alam. Tapi yang saya mau katakan Pak Setio, tadi Pak Setio menggambarkan pencegahan dan pemberantasan. Pertanyaan saya, ketika Pak Setio menjadi pimpinan KPK, mana yang lebih utamakan, pencegahan atau penindakan? Karena 22 tahun ini penindakan, orang di borgol pakai rompi, rupanya tidak selesai-selesai korupsi. Masih pendekatan represif sensasional. Korupsinya diusut, tapi yang ditonjolkan chat-chat yang tidak ada hubungannya dengan korupsi misalkan, supaya jadi bahan gosip saja misalkan. Ini yang saya mak tadi, apakah Pak Setio bisa memurnikan atau meluruskan pemberantasan korupsi yang kadang-kadang bisa saja oknum KPK menjadikan KPK sebagai instrumen memukul orang. Ya, kita nggak mau seperti itu Pak Setio ke depan KPK ini. Nah, pertanyaan saya Pak Setio, apa yang Pak Setio pilih, pencegahan atau penindakan? Terima kasih pimpinan. Berikutnya Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 3 dan para wakil ketua, sahabat-sahabat anggota Komisi 3, Pak Setio, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menarik sekali ini makalahnya, bagaimana yang selama ini menjadi problem antar lembaga penegak hukum, yaitu koordinasi. Bahkan tadi di paparannya disampaikan memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi ini ada kendala terkait ego sektoral, kurangnya koordinasi, sampai terbentuk satgas-satgas gabungan antar kedeputian. Pertanyaan saya adalah, kalau emang misalkan sekarang ini ada di tingkat pimpinannya ada kesepakatan bisa diwujudkan melepaskan ego sektoral itu, jangan sampai sekarang KPK, tadi yang disampaikan sahabat saya dari Nasdem itu atau dari fraksi lain, kondisinya sekarang opini publik melihatnya, opini publik ini lagi down. Bahkan ada yang memanfaatkan, justru KPK lagi membuat bagaimana menata, memberantas korupsi ini dari sisi preventif, dari sisi pencegahan. Fungsi intelijennya, fungsi bagaimana dari sisi pengelolaan monitoring datanya, tetapi dimanfaatkan oleh APH lain, bahkan mohon maaf dalam tanda kutip mencari panggung. Justru ini ketika KPK lagi menata di sisi pencegahan, yang lain malah dia main di penindakan, yang justru ya kemarin teman-teman ini sempat bertanyakan menetapkan tersangka belum jelas alat buktinya, yang justru itu dulu kita perbaiki melalui undang-undang pemberantasan korupsi ini di KPK. Ini yang menjadi problem ketika KPK menata bagaimana mencegah supaya korupsi ini mulai bisa tertangani, tapi ada APH yang lain yang tadi tidak selesai
korsupnya ini dengan supervisi dengan lembaga-lembaga APH lain dimanfaatkan oleh lembaga APH lain ini, bahkan yang dilakukan ini seolah-olah di downgrade fungsi KPK-nya ini. Nah, ini apa yang mau dilakukan? Justru ini kan harus selesai di level pimpinan. Bagus sekali ini makalahnya, bagaimana Bapak menata, tidak selesai dengan membentuk kedeputian antara monitoring setiap lembaga APH. Kalau di tingkat bosnya, tingkat leadernya nggak selesai. Itu saja mungkin dari PKB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera. Baik, terima kasih pimpinan dan Saudara Setio Budianto, calon. Saya tertarik apa yang disampaikan saudara, tapi minimal dengan saya lihat riwayat hidup saudara, saya ingin mendalami ya, dalam arti tadi teman-teman banyak berbicara dengan teknisnya. Saya ingin dijelaskan oleh calon ya, kira-kira motivasi apa Anda begitu bersemangat untuk masuk dalam jajaran KPK? Itu motivasi yang saya ingin dengarkan. Lalu kedua, yang menarik adalah dalam salah satu pasal di Undang-Undang 19 2019, yaitu pasal 7, jelas dinyatakan ini hubungannya dengan Anda akan melakukan pencegahan ya, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan. Saya menekankan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan negara ya. Tapi realitas di lapangan selama ini, beberapa kasus itu LPHKN ini terbuka setelah terjadi suatu kasus ya. Anda mungkin sering dengar bahwa setelah kasus terjadi ternyata hampir LPHKN itu tidak cocok dengan apa yang setelah pemeriksaan itu terjadi. Nah, kira-kira dalam konteks tulisan Anda strategi koordinasi, tapi saya lebih kepada pencegahannya, gimana nih ke depan menyangkut masalah laporan harta kekayaan negara ini menjadi suatu alat yang sangat efektif dalam rangka pencegahan. Terima kasih. Selanjutnya Partai Amanat Nasional. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Saudara calon Budi Setia Budianto. Tadi disampaikan Mas Bambang ya, bahwa KPK didirikan ini sebagai trigger ya, untuk memperkuat institusi penegak hukum yang lain, ya, aparat penegak hukum yang lain. Tapi dalam perjalanannya KPK justru mendapatkan masalah. Sebutlah, katakanlah di unsur-unsur pimpinan KPK itu sendiri, kasus Firly Bahuri terkait masalah kasusnya SYL, lalu kemudian juga ada Lili Partauli ya, yang mendapatkan gratifikasi dari BUMN, lalu kemudian juga ada Nurul Gufron yang dilaporkan masalah etik dan sebagainya. Nah, sementara KPK ini diharapkan sosok-sosok yang betul-betul menjadi pimpinan yang memiliki integritas moral yang tinggi dan imparsial. Ya. Artinya imparsial, tidak memihak, lalu kemudian betul-betul menjaga independensinya, ya, dan memiliki public trust. Bagaimana kepercayaan publik itu betul-betul dijaga ya oleh institusi ini dalam menjalankan tupoksinya. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Bambang Susatyo tadi ya, bahwa kalau kita melihat persoalan korupsi saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan-persoalan di baik itu di birokrasi maupun di politik ya, karena memang persoalan korupsi banyak bersentuhan dengan hal
aktor-aktor seperti itu, ya, aktor politik, lalu kemudian aktor birokrasi dan sebagainya, sehingga terjadi feedback, ya, dalam rangka bagaimana melakukan suatu perlawanan, apakah itu dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan dan sebagainya. Nah, berangkat dari persoalan itu, Pak Setio, saya sederhana aja memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya. Jika saudara nanti terpilih menjadi pimpinan KPK, langkah apa yang Anda lakukan untuk mengembalikan public trust, ya, terhadap KPK ini sebagai lembaga anti korupsi, ya, sehingga tidak terjadi kontroversi terkait masalah integritas para pimpinan-pimpinan yang ada di sana. Ini perlu betul-betul dijaga. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ketika Pak Setio diberikan amanah, ya, sebagai pimpinan KPK, tentunya perlu melakukan suatu reformasi yang betul-betul diterapkan di KPK agar lembaga ini kembali menjadi institusi yang kredibel, yang tidak mudah diintervensi oleh berbagai kepentingan politik. Saya kira pemberitaan kemarin juga kita sering baca bahwa ada seorang penyidik memberikan pengakuan bahwa dipaksa untuk mentersangkakan seseorang, kan begitu. Ini kan ada intervensi yang masuk di situ. Ini betul-betul harus dijaga hal seperti itu. Lalu kemudian juga Pak Setio, seringkali juga kita mendengar, ya, bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka di institusi KPK ini, ya, itu tidak didasari pada alat bukti, utamanya menyangkut masalah perhitungan kerugian negara. Sehingga banyak yang sudah ditetapkan oleh tersangka, tapi perhitungan kerugian negara itu belum ada. Sehingga penetapan itu berlarut-larut dan sebagainya. Nah, apa yang Anda lakukan supaya seseorang itu betul-betul terjaga, ya, dari hak-hak hak-hak privasinya dan sebagainya, karena sering sekali kita mendengar, ya, apalagi ketika dibuka alat sadapan itu lagi sudah menyangkut masalah privasi orang yang dikemukakan di situ dan sebagainya. Berikutnya Pak Setio, Undang-Undang 3199, ya, utamanya pasal 2 dan pasal 3, ini kan ibaratkan jaring, ya. Saya kira Pak Setio paham karena dari institusi kepolisian. Unsur-unsur pasal ini kan juga sangat sulit sebenarnya, ya. Bagaimana tentang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Ini persoalan kebijakan. Sementara Mahkamah Konstitusi sudah mengambil satu keputusan bahwa kebijakan tidak bisa dipidana. Potensi kriminalisasi terhadap pasal 2 dan pasal 3 itu sangat memungkinkan terjadi. Pandangan saudara terhadap Undang-Undang 3199 khususnya pasal 2 dan pasal 3, apakah ini perlu direvisi apa tidak? Pimpinan, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Partai Demokrat. Juru bicaranya Bang Beni Kaharman. Ya. Saya kan? Baik, saya ini anak buah, ya, perintah Pak Ketua harus dilaksanakan, tapi tidak ada batasan. Boleh tanya apa saja. Maka saya langsung tanya saja, Pak Ketua, berkenan kalau bisa langsung dijawab. Bisa Pak, langsung nanti dirangkum saja. Oh, oke. Baik, pertanyaan saya yang pertama, apakah saudara pernah
menetapkan seseorang menjadi tersangka ketika bertugas di kepolisian. Ya. Yang kedua, apakah saudara setuju OTT tetap dilaksanakan? Yang ketiga, epicentrum korupsi di Indonesia saat ini di lembaga apa? Epicentrum, pusat. Dulu pernah ada pimpinan KPK yang lama menilai epicentrum itu ada di parlemen. Setelah itu berubah, makanya saya tanya, epicentrum itu sekarang di mana? Yang keempat, saudara setuju tidak rancangan undang-undang perampasan aset? Kalau saudara setuju, isi utamanya apa? Yang kelima, pimpinan KPK rawan sekali diintervensi oleh kekuasaan. Apabila saudara diperintahkan supaya si A ditetapkan sebagai tersangka, korupsinya memang gamblang sekali. Tetapi si yang punya kuasa tadi perintahkan, ini dokumennya, ini buktinya, tolong saudara tetapkan jadi tersangka. Apakah saudara menolaknya atau saudara nanti akan melaksanakan dengan baik perintahnya? Terakhir, jika saudara jadi pimpinan KPK nantinya, apakah saudara menolak atau tidak menolak jika ada para pihak, kalau para pihak ya, atau calon tersangka kan bisa kirim surat dulu, belum jelas statusnya, tiba-tiba si calon tadi kontak Anda melalui Anda punya tangan kanan, tangan kiri, ketemu. Menurut saudara itu diperbolehkan, dibenarkan, dilayani atau tidak? Itu saja pertanyaan saya, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak BKH. Teman-teman, karena kan kita tadi mulai lebih awal daripada jadwal, maka kita ada bonus waktu cukup banyak ini, masih sampai jam 15. Kalau kita sepakati, kita berikan nanti Pak Setio ini 20 menit terakhir, ya kan ya. Jadi kita bisa dapat setidaknya setengah jam tambahan. Nah, kita putar lagi ya teman-teman ya. Iya, ada setengah jam lagi tambahan ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, yang tadi belum ya, Pak Rikwanto dulu ya. Terima kasih Pak Ketua. Pak Setio Budi yang saya hormati. Pak Setio ini junior saya ini. Cuma dia bintang 3 sekarang. Ya. Dulu pernah sama-sama, orangnya ya kreatif, banyak akal ya. Makanya sampai posisi sekarang ini. Ya, selamat Pak Setio ya. Selamat jadi irjennya di Kementan. Ya. Pak Setio, seperti kita ketahui bersama, korupsi itu kan rumusannya 2 ya yang kita sepakati. Need dan greedy ya. Kebutuhan dan keserakahan. Saya tertarik dengan programnya, yaitu pencegahan, koordinasi dan lain-lain. Ya, jadi pertanyaan saya itu sederhana saja. Untuk pencegahan itu dikatakan ada pendampingan. Seperti apa sih pendampingan itu ya? Kan Kementerian Lembaga ini banyak sekali. Apa di setiap proyek itu ditempatkan orang KPK di situ atau lapor KPK atau lain-lain ya, supaya tidak ada sesuatu yang menggelincirkan mereka. Yang kedua, untuk masyarakat ini kan
kebanyakan dalam tanda petik kita katakan korupsi itu karena need, ya, kebutuhan. Apapun alasannya, kami butuh. Kebutuhannya nggak bisa habis memang. Itu bagaimana habit, kultur, kebiasaan itu bisa hilang dari masyarakat. KPK harus apa di situ? Ya, jadi masyarakat menganggap kadang-kadang dia mencari sesuatu dari pekerjaannya, apapun pekerjaannya, yang di luar gaji pokoknya, yang di luar daripada penghasilannya, sesuatu yang dia dapatkan di luar itu sebagai sebuah keahlian, ya, itu sebuah kecakapan, padahal itu sebuah kesalahan. Tapi mereka menyadarinya itu sebuah yang harus ditempuh gitu loh, dalam rangka survive tadi, need tadi. Ini KPK harus berbuat apa untuk pendidikan kepada masyarakat? Terima kasih Pak Ketua. Pak Frederick ya, silakan Pak. Pak Nasir Jamil berkenan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frederick Kalalembang, fraksi Partai Demokrat nomor 576. Kepada Pak Setio Budi, saya sangat kenal dengan calon yang saya kira latar belakang Kapolda 2 kali, Direktur Penyidikan KPK, dan jabatan terakhir saya kira di luar kepolisian, yaitu di Irjen Mentan. Tentunya apa yang saudara sampaikan tadi, masalah ego sektoral dan kurangnya koordinasi yang selama ini dilakukan. Memang kita tahu bahwa KPK di akhir-akhir ini adalah yang banyak yang dilakukan pelanggaran adalah masalah-masalah ego sektoral dan kurangnya koordinasi yang seperti saudara. Dan ini biasanya semacam teori yang siapapun pimpinannya selalu disampaikan bahwa ego sektoral, kurangnya koordinasi dan sebagainya. Tetapi saya mau minta penjelasan secara konkret apa yang langkah-langkah apa yang saudara akan lakukan nantinya setelah saudara jadi pimpinan pada KPK. Kemudian yang kedua, kita tahu masalah OTT di KPK ini menjadi satu hal yang paling ditonjolkan. Padahal kita tahu bahwa KPK ini sudah mendapatkan 2 alat bukti, tetapi selalu dilakukan OTT. Kenapa tidak dilakukan pemanggilan? Karena kita tahu bahwa 2 alat bukti sudah dipegang, dilakukan pemanggilan seperti biasanya, tetapi malah dilakukan OTT. Nah, saya minta penjelasan saudara, apa kelebihan-kelebihan daripada OTT sehingga ini menjadi domain daripada KPK. Terima kasih. Selanjutnya Pak